Shalom Elohim, salam sejahtera bagi saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya menyapa kepada ketiga pribadi yang ilahi surgawi. Shalom Elohim kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang rohnya sudah ada di tengah-tengah dunia ini, yaitu di dalam manusia terpilih, yaitu di dalam diri Bapak Eman Lahagu, Bapak Aditya Nugrahanto, dan Ibu V. mempelai ilahi Yesus Kristus. Saat ini saya ingin bercerita tentang makhluk tak kasat mata atau hantu atau disebut dengan setan. Roh-roh orang yang sudah meninggal, yang tidak beriman kepada Tuhan Yesus, yang percaya dan mengandalkan kuasa dunia ini, yang menyembah berhala, yang menyembah patung-patung, yang percaya kepada tahyul, yang menyembah kepada setan, arwah-arwah leluhur, orang-orang berdosa. Roh mereka setelah meninggal itu adalah menjadi roh yang gentayangan, menjadi arwah-arwah gentayangan, menjadi setan, menjadi hantu, atau kita sebut juga makhluk tak kasat mata. Roh mereka tertawan di dunia ini, tidak bisa naik ke surga. Jadi kalau kita berpikir bahwa setiap manusia yang mati itu rohnya akan ada di langsung naik ke surga, inilah kenyataannya yang harus kita ketahui saat ini, bahwa apabila manusia yang mati meninggal dunia tetapi mereka menyembah berhala, mereka menyembah patung-patung, mereka orang-orang berdosa yang tidak beriman kepada Tuhan Yesus, yang percaya dan mengandalkan kuasa dunia ini, maka roh mereka mati itu, roh mereka tertawan di dunia ini hingga menunggu pada pengadilan terakhir, yaitu surga dan neraka. Jadi roh mereka tidak bisa naik ke surga, tetapi mereka melayang-layang di udara di dunia ini. Dunia ini adalah neraka. Roh mereka tertawan di neraka. Roh-roh tak kasat mata ini, atau disebut hantu atau setan itu, disebutkan di dalam live-nya Pangeran Ilahi, King of the Kings channel YouTube, Bapak Aditya Nugrahanto, menjelaskan bahwa roh gentayangan, arwah-arwah gentayangan setan atau hantu itu menjadi CCTV-nya Tuhan di muka bumi ini untuk melihat manusia-manusia, tingkah laku perbuatan manusia yang tersembunyi. Jadi setiap tingkah laku manusia itu diawasi. Di sekeliling kita ada makhluk tak kasat mata atau disebut hantu atau setan, tetapi yang dia mau ganggu adalah manusia-manusia suka berbuat dosa, manusia-manusia yang abu nawas, manusia-manusia jahat dan yang serakah. Di dunia ini selaput yang menutupi antara kita dengan makhluk tak kasat mata itu hanya setipis tisu. Selaput itu sangat tipis, jadi keberadaannya dengan kita manusia itu sangat dekat sekali. Tetapi karena kita manusia berdosa, buta tuli dan telanjang, maka mata rohani kita tidak bisa terbuka dan kita tidak bisa peka untuk melihat bahwa semua roh-roh kasat mata, hantu-hantu semua ada di dekat kita, di sekitar kita. Dan saya ingin bercerita tentang hantu atau setan, makhluk tak kasat mata. Waktu saya kecil itu saya ditakuti oleh roh setan itu. Ketika itu saya masih kecil, rumah saya masih terbuat dari papan kayu yang berongga-rongga dan atapnya atap daun. Saya tinggal bertiga dengan nenek saya. Saya berdua dan ada nenek saya di rumah. Kami bertiga, saya sama kakak saya sedang makan di dapur. Tiba-tiba suasana menjadi hening, suasana mencekam. Ketika kami merasakan hal itu, kami menoleh ke atas dinding tembok di atas. Lalu kami melihat ada dua setan yang sedang bertengger di atas tembok,
dengan memakai jubah yang sangat panjang putih dan rambut sangat panjang acak-acakan menutupi muka. Kami merasa sangat ketakutan saat itu, kami sampai tidak bisa bergerak dan tidak bisa berteriak. Tapi beberapa saat kemudian kami berlari keluar, kami mengadu kepada nenek-nenek ambil sapu untuk memangkong-mangkong, memukul-mukul dinding, memarahi setan itu. Itu kejadian yang membuat saya ingat sampai saat ini. Itu membuat saya terus mengingat kejadian itu. Jadi kalau saya cerita saya merinding. Juga anak saya beberapa waktu yang lalu ketika tak ada seorang pun di rumah, hanya tinggal dia sendirian jam 6 sore, itu makhluk tak kasat mata juga mengganggu dia. Ada yang menendang pintu kamarnya, ada yang memanggil-manggil namanya, ada yang berbisik-bisik di WC, ada yang melempar piring. Ketika dia bercerita kepada saya, waktu itu jam 6 sore kejadiannya, jam 7 kami pulang, dia bercerita, saya sampai merinding seluruh badan saya apa yang diceritakan. Saya bertanya, saya marah, kenapa makhluk tak kasat mata itu suka mengganggu anak-anak? Jikalau saya bisa melihat makhluk itu, saya ingin memukul mereka. Seperti itu beraninya mengganggu anak saya. Saya sangat marah. Saya bertanya, kenapa dia menakuti anak saya? Ya, akhirnya saya terus bertanya, demikian saya mendapat jawaban seperti yang sudah saya jelaskan, bahwa roh tak kasat mata itu adalah roh gentayangan, roh setan yang roh manusia yang telah meninggal, yang tidak bisa naik ke surga, ya dia menjadi setan, menjadi roh gentayangan, arwah gentayangan hanya untuk menakut-nakuti manusia di muka bumi ini, dan juga dipakai sebagai CCTV-nya atau mata-mata Tuhan di muka bumi ini untuk mengawas, untuk memantau perilaku manusia di muka bumi ini. Memang tujuannya adalah untuk menakuti manusia yang tidak beriman, manusia yang penakut itu akan ditakuti olehnya. Dan terus terang juga, ketika kita masih kecil, kita tidak mengenal Tuhan, seperti anak saya juga itu punya ketakutan, punya roh ketakutan. Dia orangnya penakut, dan lalu dia orangnya juga perasa gitu, dan dia juga sering melihat roh kasat mata itu. Ketika dia ketakutan, dia memeluk saya, dia bercerita bahwa dia melihat ini diganggu, bukan dia diganggu oleh roh setan ini. Dia memeluk saya, bercerita, menangis, dia ketakutan. Saya hanya berdoa, tumpang tangan buat dia. Saya bukakan lagu untuk dia dengar, lagu rohani. Kemudian setelah saya berdoa, saya terus berdoa, darah Yesus berkuasa, darah Yesus berkuasa. Setelah saya berdoakan dia kemudian dia mulai tenang dan akhirnya mulai bisa tertidur. Beberapa waktu saya memeluk dia, menemani dia untuk sampai dia bisa tertidur sambil saya dengarkan lagu rohani. Puja Tuhan, saat ini saya dibukakan dijelaskan oleh Tuhan pertanyaan saya, kenapa dia suka menakuti anak kecil. Ya, memang tujuannya adalah untuk menakuti manusia yang tidak percaya. Tetapi yang Tuhan sudah katakan kepada kita bahwa makhluk ini rohnya itu berbeda levelnya dari manusia, karena manusia yang sudah bertobat, yang percaya Tuhan itu, roh manusia itu bisa naik ke surga, sedangkan roh setan itu tidak bisa naik ke surga. Tertawan rohnya di dunia ini adalah neraka sesungguhnya, menerima nanti akan menunggu waktunya sampai pada menunggu waktu hingga pada masa penghakiman akhir, yaitu surga dan neraka. Roh mereka akan selamanya di neraka. Untuk itulah dia suka menakut-nakuti manusia agar tidak beriman kepada Tuhan, agar lebih percaya kepada roh-roh setan, roh-roh dunia, sebab mereka adalah kaki tangannya Lucifer yang dipakai juga untuk menakuti manusia, dan juga menjadi CCTV-nya Tuhan untuk memantau segala perilaku manusia. Jadi segala hal di dunia ini yang kita lakukan, baik buruknya, itu tidak tersembunyi di mata Tuhan, tidak ada yang tersembunyi, semua diketahui oleh Tuhan. Jadi berawas-awas atas setiap perilaku kita di tempat gelap atau di tempat terang. Inilah kenyataannya tentang makhluk tak kasat mata, arwah gentayangan yang suka mengganggu dan menakuti manusia. Tuhan Yesus berkata, jangan takut. Tuhan berkata bahwa roh kita manusia itu bisa naik ke surga, sedangkan rohnya
yang gentayangan tidak bisa masuk ke surga. Demikianlah firman kesaksian saya yang saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus